kita ucapkan selamat kepada Barcelona setelah meraih satu trofi di musim ini, dan selamat juga buat kerja keras Koeman, dan selamat berbahagia bagi para penggemar Barca di Indonesia. Kita akan membahas pernak-pernik yang terjadi di lapangan, faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga Barcelona bisa meraih kemenangan dengan skor telak 4-0. Kita memulai dari formasi yang digunakan Barcelona kali ini. Sama seperti biasa, ada 3 pemain belakang dan di bagian tengah lapangan diperbanyak. Kemudian kali ini yang berbeda adalah penyerang, ada 2, di situ ada Messi dan Griezmann. Jika biasanya hanya ada 1 penyerang dengan menggunakan formasi 3-4-2-1, kali ini ada 2 ya, yang di depan secara di atas kertas ya, ada Griezmann, ada Messi di situ. Kemudian ada Busquets sebagai jangkar ya, jangkar. Kemudian ada Pedri dan De Jong untuk mendukung daya gedor yang mengkreasikan lapangan tengah untuk menyerang, membantu Messi dan Griezmann. Dan Jordi Alba dan Dest lagi-lagi dipasang sebagai sayap ya, merupakan inti dari strategi, bagian dari inti dari strategi Koeman untuk menggunakan 3 back kali ini. Itu tadi di atas kertas teman-teman, tetapi ketika terjadi proses permainan kita akan melihat yang berbeda. Kita lihat di sini Messi justru ditarik sedikit agak ke belakang, dan Pedri serta De Jong, kita lihat De Jong ada di sudut kanan ya, kemudian Dest maju, demikian juga Alba. Sebagaimana kita ketahui, sebetulnya Alba juga menjadi salah satu kunci dari permainan Barcelona. Jika ini ditutup, maka akan menjadikan permainan Barcelona agak pincang, sebagaimana analisa kita yang telah lalu. Atau seperti ini teman-teman ya, ini yang formasi paling seimbang ketika dalam proses penyerangan. Kita lihat Messi jauh sekali mengambil bola di sisi kanan lapangan teman-teman. Kita lihat Dest agak maju, Jordi Alba masih tetap pada tempatnya. Busquets ini di permainan kali ini menjadi pemandu dari gerak laju bola ketika mulai build up teman-teman. Busquets selalu menjadi orang yang dicari pertama kali untuk mengalirkan bola secara cepat, karena Athletic Bilbao itu pressingnya cukup ketat. Messi ya, karena memang punya kemampuan dalam mendribling bola ya, sehingga dia menjemput bola dari tempat yang sangat jauh. Ini sebetulnya untuk menghubungkan antara Busquets dan Messi, dimana kita tahu Busquets itu selalu bisa menemukan celah Messi dengan gaya umpan yang begitu khas ya, yang tidak terduga, dan akurasinya juga sangat mantap. Dan kita lihat bagaimana Messi ketika berada di posisi itu dan dengan aksi solo ya teman-teman, mampu menghasilkan gol dari posisi yang seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, ini gol yang didapatkan oleh Messi dengan posisi yang agak ke bawah teman-teman. Kita lihat bermula dari sini ya. Nah, kemudian seperti diketahui ini sebetulnya cara Messi untuk menghubungkan ketika terjadi kebuntuan di bagian depan, dan dia menggiring bola. Kita lihat teman-teman, mantap sekali bekerja sama dengan Dest. Dan gol teman-teman. Nah, itu salah satu tujuan kenapa Messi agak ditarik ke belakang berdampingan dengan Busquets. Nah, lalu apa yang terjadi di babak pertama teman-teman? Babak pertama seperti kita ketahui bahwa Barcelona sangat kesulitan untuk keluar dari pressing Bilbao ya, karena betul-betul memepet lawannya. Bilbao memepet Barcelona dengan sangat ketat. Kita lihat nih, wow, itu benar-benar kerja keras yang patut diacungi jempol teman-teman. Dan ini sebetulnya khas dari gaya permainan dari Bilbao. Beberapa kali bertemu dengan Barcelona dan sistem seperti ini dipakai.
Dan kita tahu tiki taka Barcelona dalam keadaan seperti ini akan mengalami kemandekan. Nah, kita lihat nih betul-betul Pedri dihadang oleh banyak pemain dan dipepet, sangat mepet sekali. Nah, ini kita lihat bagaimana pemain Barcelona betul-betul dijaga ketat, dipres sedemikian rupa, dan terjadi beberapa kali pelanggaran. Nah, itu berkali-kali, dan itu sebetulnya beresiko bagi Bilbao. Tapi untuk di babak pertama berhasil, teman-teman. Nah, kita lihat bagaimana kemudian dipepet sedemikian rupa. Nih Pedri ya yang lagi mencoba untuk membangun serangan, juga Busquets kemudian dipepet. Nah, yang kita lihat Messi juga mengalami hal yang sama. Dan sejauh di babak awal itu berhasil untuk dipepet dan skor menjadi skor kacamata. Meskipun udah terbaca sebetulnya bahwa gaya bermain dari Bilbao ini adalah pressing dengan garis pertahanan yang tinggi. Upaya yang dilakukan tentu saja seperti yang terlihat di gambar adalah memanfaatkan ruang kosong yang berada di belakang garis pertahanan dari Bilbao. Upaya itu sudah dilakukan sejak dari babak pertama. Akan tetapi babak pertama itu sepertinya mengalami kebuntuan dan beberapa peluang juga yang diciptakan oleh Barcelona gagal dimanfaatkan dan dikonversi menjadi gol. Ya, kita lihat bagaimana umpan Busquets menemukan Messi ya teman-teman. Ini baik sekali umpannya. Ya, kemudian De Jong gagal untuk mengkonversi menjadi gol mengenai tiangnya teman-teman. Tapi ini bagus sekali, salah satu strategi untuk keluar dari tekanan tinggi dari Bilbao teman-teman. Seperti yang diketahui ya teman-teman bahwa Busquets itu pandai menemukan posisi Messi karena memang sudah bermain cukup lama sekali, sehingga tentu saja chemistry yang terjalin di antara keduanya sudah sangat baik sekali. Kalau Busquets berada dalam kondisi terbaiknya, itu bisa menghasilkan peluang-peluang yang sangat berbahaya, mengatur tempo permainan dan seterusnya dan seterusnya. Pada pertandingan kali ini Busquets itu memberikan umpan-umpan panjang sebanyak 10 kali sentuhan dan akurasinya mencapai di atas 90. Nah, ini Alba dalam kondisi berdiri bebas ya teman-teman, tanpa pengawalan. Kita hanya melihat satu di antara beberapa pemain Atletico berusaha untuk mengejar ya, melihat Lenglet kemudian akan memberikan sentuhan kepada Alba. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Alba itu selalu menjadi kunci dari formasi Koeman ini. Formasi 3 back itu yang menjadikan Alba lebih leluasa untuk mengeksplor daerah pertahanan lawan. Nah, kalau ini dibiarkan maka akan berbahaya. Kita lihat contohnya di sini teman-teman. Alba akan memberikan umpan, menempatkan di area belakang pertahanan lawan, dan itu berbuah gol teman-teman. Ini kita lihat Griezmann, Messi, dan De Jong berusaha untuk melakukan pergerakan tanpa bola karena Alba akan memberikan bola pas di belakang garis pertahanan lawan yang kosong itu, dan ini gol. Nah, kita lihat gol teman-teman, sekali lagi gol. Seperti yang sering dikatakan bahwa kalau Jordi Alba ini dibiarkan untuk sering berdiri bebas, ini akan berbahaya bagi pertahanan lawan. Kenapa? Karena dia punya chemistry spesial dengan Messi. Nah, seperti contoh ini ya teman-teman, bagaimana kemudian Alba ya 1-2 dengan Griezmann dan Messi come from behind dan gol. Nah, itu berbahayanya Jordi Alba. Pada pertandingan melawan Real Madrid, Alba ini ditutup mati sehingga pergerakan dari Messi mengalami kebuntuan dan serangan-serangan mengalami kebuntuan, selalu terpotong karena Alba dijaga dengan ketat.